menjadi seorang yang sungguh-sungguh memiliki beban untuk pergi mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terancam binasa karena dosa. Sola Gracia, jumpa lagi dengan saya, Pendeta Audi Ngantung, di dalam acara Gema Injil Anugerah. Sahabat Anugerah yang dikasihi Kristus, pada saat ini saya mengajak kita bersama-sama meluangkan waktu sejenak untuk belajar Alkitab, agar kita memiliki pedoman di dalam kehidupan kita untuk memuliakan Tuhan. Namun sebelum kita membaca Alkitab, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami memanjatkan ucapan syukur pada saat ini, karena Tuhan memberkati kami boleh memiliki kesempatan untuk membaca firman. Untuk itu kami memohon hikmat daripadamu, agar kebenaran firman Tuhan yang kami baca dan kami renungkan, sungguh-sungguh kami fahami. Terpuji namamu Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin. Sahabat Anugerah, pada saat ini saya mengajak kita membaca Alkitab dari kitab 2 Timotius pasal 3 ayatnya yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-17. Jadi firman Tuhan akan kita baca dari kitab 2 Timotius pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau telah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap pekerjaan baik. Sahabat Anugerah, dalam pembacaan kita, dalam teks yang baru saja kita baca bersama saat ini, saya melihat tentang tema yang menonjol dalam bagian ini berbicara tentang teladan untuk taat pada firman Allah yang memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran agar supaya setiap orang boleh berbuat baik. Jadi tema ini memberikan penekanan pada bagaimana teladan untuk taat pada firman Allah. Firman Allah itu bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, setiap orang percaya akan giat di dalam pekerjaan, di dalam berbuat baik. Rasul Paulus menuliskan surat ini kepada Timotius, seorang anak muda yang memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Rasul Paulus, karena di dalam kitab 2 Timotius ini maupun kitab 1 Timotius kita akan temukan bagaimana Rasul Paulus menyebut Timotius itu sebagai anakku yang kekasih. Dan juga dia menyebutkan
sebagai anakku yang sah dalam iman di dalam Kristus. Jadi betapa dekat hubungan antara Rasul Paulus dengan Timotius. Sehingga Rasul Paulus berkata, Timotius ini adalah anak imanku, anakku yang sah dalam iman kepada Kristus. Anakku yang kekasih. Nah, Rasul Paulus kemudian menuliskan surat ini agar jemaat yang belajar dari kitab ini sungguh-sungguh berpegang pada firman Tuhan dan giat di dalam perbuatan baik. Jadi dengan mempelajari kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 2 Timotius ini, setiap orang percaya dia akan semakin teguh berpegang pada firman Allah dan kemudian menjadi semakin giat di dalam perbuatan yang baik. Dalam pembacaan ini kita akan menemukan beberapa bagian. Ayat 10 sampai dengan ayat 12, Rasul Paulus menekankan tentang apa yang dilakukan oleh Timotius sesudah dia belajar, sesudah dia bergaul, sesudah dia melayani bersama-sama dengan Rasul Paulus. Dia menyebutkan bahwa Timotius itu meneladani kehidupannya. Dalam banyak hal dia meneladani Rasul Paulus. Dia berkata, engkau telah mengikuti ajaranku, engkau telah mengikuti cara hidupku, engkau telah mengikuti pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Jadi Rasul Paulus memberikan penekanan bagaimana perilaku kehidupan daripada Timotius yang belajar banyak dari Rasul Paulus. Dia mengikuti ajaran Paulus. Paulus mengajarkan tentang ajaran pokok yang berbicara tentang Injil yang menyelamatkan. Rasul Paulus mengingatkan bahwa Injil yang menyelamatkan yang kemudian diyakini oleh Timotius menekankan pada keselamatan hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Percaya kepada Tuhan Yesus Kristus memiliki kehidupan kekal. Setiap manusia berdosa, dia pasti memiliki ancaman untuk terhukum. Tetapi ada anugerah Tuhan yang menjadikan orang percaya itu diselamatkan. Itu diajarkan oleh Rasul Paulus kepada Timotius. Dan Timotius mengikuti ajaran itu. Timotius mengikuti cara hidup daripada Rasul Paulus. Menjadi seorang yang giat, menjadi seorang yang gigih, menjadi seorang yang berani di dalam melayani Tuhan. Menjadi seorang yang sungguh-sungguh memiliki beban untuk pergi mencari dan menyelamatkan orang-orang yang terancam binasa karena dosa. Demikian juga dengan pendirian. Bagaimana keteguhan imannya, berpegang teguh pada pengajaran-pengajaran yang sudah disampaikan oleh Rasul Paulus menjadi bagian yang dipegang oleh Timotius. Imanku, Rasul Paulus berkata bahwa ingat, iman itu sudah diajarkan, sudah dimiliki oleh nenekmu, Lois. Kemudian diajarkan kepada ibumu, Eunike. Dan itu sampai kepadamu. Jadi betapa penting pengajaran tentang iman itu diajarkan di dalam keluarga. Seluruh anggota keluarga harus mendapatkan pengajaran tentang kebenaran firman Tuhan agar memiliki iman yang sama seperti Timotius. Memiliki iman yang sudah ada di dalam diri neneknya, yang sudah ada di dalam diri ibunya, dan juga ada di dalam kehidupannya. Dan itu juga yang dia dengar dari Rasul Paulus. Rasul Paulus memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang kokoh, dan itu diteladani oleh Timotius. Kesabaran, Timotius meneladani kesabaran daripada Rasul Paulus.
sabar menghadapi segala tantangan, sabar menjalankan tugas, sabar menghadapi begitu banyak penganiaya, begitu banyak pencemooh, tetapi Paulus tetap sabar dan diajarkan, diteladani kembali oleh Timotius untuk hidup dalam kesabaran. Berbicara tentang kasih, Timotius meneladani kehidupan daripada Rasul Paulus yang begitu mengasihi jiwa-jiwa. Dia rela untuk pergi untuk mencari, memberitakan firman, walaupun resiko yang didapatkan adalah tantangan, penderitaan, kesulitan, kelaparan, dan lain sebagainya. Dia alami dalam perjalanan. Dia alami dalam upayanya untuk menyampaikan kasihnya, kasih dan Allah yang sudah menjadi bagian hidupnya kepada begitu banyak. Dia juga dikenal sebagai rasul bagi bangsa-bangsa bukan Yahudi. Dialah yang pergi untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada bangsa-bangsa lain. Ketekunan kita belajar bersama, seperti Rasul Paulus sebutkan bahwa Timotius sudah belajar. Dia telah mengikuti ketekunan yang kumiliki, meneladani Rasul Paulus di dalam berbagai hal. Dan di dalam bagian ini kita juga dapat menemukan bahwa hidup di dalam melayani Tuhan tidak bebas dari persoalan, tidak bebas dari tantangan. Tidak ada seorang pun yang bebas dari masalah, bebas dari tantangan kalau dia rajin beribadah. Alkitab menyatakan hidup beribadah ada aniaya, ada penderitaan. Penderitaan dalam Yesus akan terus dirasakan, dinikmati oleh setiap orang yang mau hidup melayani Tuhan. Tetapi Rasul Paulus berkata, ada jalan keluar. Tuhan Yesus sudah memberikan kelepasan. Tuhan Yesus memberikan jalan keluar dari setiap permasalahan, dari setiap pergumulan yang dihadapi. Dia boleh mengalami penderitaan. Timotius boleh mengalami penderitaan. Banyak hamba-hamba Tuhan, banyak orang percaya yang menderita karena mereka mempertahankan iman mereka. Kita dapat menemukan kesaksian demi kesaksian yang banyak bagaimana orang-orang percaya mau mempertahankan kehidupannya, memuliakan Tuhan. Walaupun resikonya mereka dihadapkan pada tantangan, pada penderitaan. Di dalam ayat yang ke-13 menyatakan bahwa ada tantangan yang menekankan bahwa kejahatan semakin bertambah-tambah. Jahat, penipu makin bertambah. Mereka ini menyesatkan dan mereka yang kemudian disesatkan. Jadi ada begitu banyak upaya dari si jahat untuk menjadikan orang-orang percaya hidup tidak memuliakan Tuhan. Mereka melakukan penipuan, mereka melakukan kejahatan. Dan ini bisa terjadi di dalam persekutuan, di dalam kehidupan keluarga, di dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara. Kita bisa menemukan berbagai jenis kejahatan-kejahatan yang dapat kita saksikan di sosmed yang kita miliki, di HP yang kita bisa melihat berita begitu banyak, di televisi. Kejahatan demi kejahatan, penipuan demi penipuan, kita bisa menemukan di mana-mana. Dan memang Alkitab berkata bahwa akan ada waktunya di mana kejahatan semakin bertambah, penipu semakin bertambah. Mereka menyesatkan dan mereka yang disesatkan. Ayat yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-17 menyatakan tentang beberapa nasihat yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada Timotius untuk berbuat baik. Tetaplah berpegang pada kebenaran. Tetaplah berpegang pada kebenaran yang sudah diajarkan. Ingat, sudah ada pengajar-pengajar, sudah ada orang yang mengajarkan tentang kebenaran tersebut kepadamu. Ingat guru-gurumu yang sudah mengajarkan hal tersebut. Ingat nenekmu yang sudah memiliki iman.
Ingat ibumu, Eunika, yang sudah memiliki iman yang ada padamu. Ingat kepada Rasul Paulus yang juga mengajarkan iman tersebut kepadamu. Jadi ingat masa kecilmu. Engkau sudah kenal kitab suci, sudah kenal tentang kebenaran firman Tuhan. Berpegang teguhlah pada kebenaran tersebut. Karena memang kebenaran firman Tuhan, Alkitab berkata bahwa firman Tuhan itu bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi dengan belajar Alkitab, kita mengetahui bahwa kita mendapatkan pengajaran tentang apa yang Tuhan mau terjadi di dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan supaya memuliakan Dia, apa yang Tuhan mau kita lakukan supaya kita menikmati berkat daripadanya. Kemudian di dalam Alkitab juga menyatakan bahwa Alkitab mengajarkan, menyatakan tentang kesalahan. Kita ditegur, kita diingatkan bahwa tindakan seperti ini adalah tindakan yang salah. Ukurannya ada pada Alkitab. Hiduplah di dalam kasih, hiduplah di dalam ajaran kebenaran firman Tuhan, dan sebagainya. Dan Alkitab juga memperbaiki kelakuan kita. Tadinya kita hidup tidak memuliakan Tuhan. Tadinya kita hidup menyenangkan atau berpikir tentang kebutuhan diri sendiri, egois tentang keberadaan kita. Tetapi Alkitab mengajarkan bagaimana seharusnya kita hidup supaya kita menjadi berkat banyak orang. Alkitab mendidik orang di dalam kebenaran. Dengan belajar Alkitab, kita tahu firman Tuhan dan kita dapat melangkah pada jalan yang mana yang benar, yang memungkinkan kita boleh memiliki cara hidup yang baik, hidup di dalam perbuatan baik. Jadi di dalam pembacaan kita di sini kita menemukan bahwa pada saat kita mau beribadah, pada saat kita mau memuliakan Tuhan, tidak ada jaminan kita tidak menderita. Memang ini sudah dialami oleh orang-orang sebelumnya. Habel dengan Kain. Habel mau hidup memuliakan Tuhan. Dia mempersembahkan sesuatu yang benar, tetapi dia dibunuh oleh kakaknya. Yusuf dipenjarakan untuk sesuatu yang bukan kesalahannya. Banyak nabi, banyak rasul yang dibunuh, menderita karena memberitakan firman Tuhan. Di dalam kitab Wahyu ada 2 saksi Allah juga yang datang memberitakan firman Tuhan, tetapi mereka juga dibunuh. Ini menunjukkan bahwa penderitaan yang dialami oleh setiap orang yang percaya, setiap orang yang mau hidup memuliakan Tuhan, itu pasti akan dirasakan, ditemukan di mana-mana. Tetapi akan tiba saatnya di mana Tuhan sendiri akan turun dari surga. Di dalam 1 Tesalonika 4 ayat 16 menyatakan bahwa Tuhan akan turun dari surga dan setiap orang yang percaya kepadanya akan dibangkitkan, akan dihidupkan, diubah. Mereka yang masih hidup diubahkan, mereka yang sudah mati dibangkitkan dan diangkat bersama menyongsong Tuhan di angkasa. Jadi dalam pembacaan kita di sini kita boleh belajar bagaimana kita seharusnya hidup. Marilah kita hidup berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Marilah kita tetap giat di dalam belajar firman Allah yang sangat bermanfaat dalam kehidupan kita. Dan marilah kita terus giat untuk melakukan perbuatan baik. Memberitakan keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Ceritakan kepada orang lain bahwa di dalam Kristus ada keselamatan. Supaya mereka boleh menikmati keselamatan tersebut, kehidupan yang kekal. Kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh membaca Alkitab, boleh merenungkan firman-Mu, dan kiranya firman Tuhan ini memberikan pengertian pada kami untuk kami hidup benar di hadapan-Mu. Terpuji nama-Mu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami naikkan doa ini. Amin.